Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Office, di mana yang akan kita pelajari adalah diantaranya ada beberapa. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep tabel, lalu konsep grafik, begitu juga dengan header dan footer. Oke. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut? Lalu, diharapkan di dalam video pembelajaran ini untuk anak-anak semua, untuk teman-teman semua, dapat membuat bagian-bagian di dalam Microsoft Word seperti penggunaan tabel, penggunaan grafik, dan juga header dan footer. Nah, seperti apa sih konsep pembuatannya? Seperti apa cara membuat tabel grafik dan lain sebagainya? Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Jadi pada bagian ini langsung saja kita ke teori, di mana pada prinsipnya bahwa penggunaan tabel dan grafik, saya rasa mungkin anak-adik kami sudah pernah ya, mungkin barangkali menggunakan atau cara membuat tabel ya. Nah, dari di sini kita mengetahui bahwa pengertian tabel merupakan suatu format tampilan yang terdiri dari kolom dan baris. Kalau kita perhatikan nanti di sini ada langkah-langkahnya. Bapak harap nanti kalian ikuti langkah tersebut untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Nah, jadi langsung aja di sini saya akan coba buka ya aplikasi Microsoft Word saya dengan menggunakan aplikasi ya Office Word ya. Nah, di mana di sini saya gunakan Office Word versi 2010. Mungkin adik kami menggunakan versi 2007 atau 2013. Itu sebenarnya ya mirip ya, tidak jauh beda sebenarnya. Baik, nah kita lakukan dengan cara yang tadi, kita klik tab menu insert, setelah itu kita pilih tabel, dan setelah itu nanti anak kami pilih insert tabel ya. Nah, inilah langkah-langkah cara untuk membuat tabel. Demikian juga nanti di sini akan terlihat ya tampilan untuk number of column. Nah, ini artinya jumlah kolomnya berapa yang kita buatkan pada contoh yang ini ya. Nah, kalau kita lihat tadi pada prinsipnya di mana jumlah kolomnya ini adalah 4 ya. Kemudian jumlah barisnya kita buat 9. Sebagaimana nanti contoh latihannya yang kita terapkan adalah jumlah kolom dan jumlah baris seperti ini ya. Biar langsung saja saya praktekkan untuk contoh konsep latihan kita. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat inilah tampilannya. Nah, pada intinya pada bagian ini anak didik kami juga perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengatur ya properti tabel. Dalam hal ini kita mau mendesain secara umum, ini kan tabel masih tampilan biasa. Nah, kita select dulu tabelnya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada prinsipnya di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu desain, menu layout. Kalau kita perhatikan setelah tabel kita masukkan. Nah, nanti anak didik kami perhatikan di tab menu desain. Nah, di situ nanti ada di bagian table style. Ini ada beberapa pilihan. Nah, sebagai contoh saya gunakan model yang begini ya. Nah, ini barangkali nanti kalau kita perhatikan dia mengikuti dari contoh yang sudah kita buatkan ya. Nah, itu tergantung dari pilihan kita ya, dari tab menu desain untuk mengatur bentuk desain yang kita inginkan ya. Nah, jadi Bapak harap nanti kalian bisa menggunakan sesuai dengan konsep bagaimana ya, dengan contoh latihan kita nantinya. Kalau untuk desain saya rasa nanti masalah warna boleh dikombinasikan sendiri ya. Nah, bagian berikutnya kalau kita perhatikan pada teori kita, ini tadi tentang tabel, kita sudah masukkan tabelnya. Nah, itu nanti ada lagi bagaimana grafik ya. Tapi dalam hal ini saya akan coba menjelaskan dulu bagaimana menuntaskan tabel yang tadi. Berdasarkan nanti di slide ini kalau kalian perhatikan nanti di materi teori kita, Bapak sudah buatkan sebenarnya contoh tabel yang kita buatkan itu adalah dengan model ya tabel daftar nilai siswa untuk private komputer. Nah, ini kita lihat tadi jumlah kolomnya ada 4 dan jumlah barisnya ada 9 ya. Nah, inilah nanti yang akan menjadi latihan anak didik kami di rumah untuk mempraktekkan ini. Nah, dalam hal ini saya akan coba pandu untuk anak didik kami. Untuk datanya kita akan coba mulai dari contoh yang seperti ini ya. Nah, anak didik kami nanti boleh ketikkan ya bentuk tabel yang sudah kita buatkan ya. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita perhatikan tabel tadi ada sesuatu ya beberapa sel ya. Kalau kita lihat yang mana yang sel yang ini ya. Kalau kita misalnya saya select beberapa sel, nah ini dia terdiri atas 4 sel ya dalam bentuk kolom. Nah, bagaimana prinsipnya kita akan menyatukan sel tersebut ya.
Nah, sebelum kita mengarah ke sana, yang dikatakan baris adalah kalau kita lihat pada prinsipnya yang saya select ini adalah bentuk dari pola baris ya. Nah, ini dikatakan adalah pola baris. Kemudian yang saya select ini adalah dalam bentuk kolom ya. Nah, itu dia. Nah, supaya nanti kami bagaimana untuk mengetahui mana baris mana kolom ya. Nah, pada baris pertama tentu yang ini saya select kira-kira 4 kolom. Nah, ini saya akan satukan selnya atau saya gabung selnya. Maka pada prinsipnya nanti itu ada di bagian tab menu layout. Dari tab menu layout nanti anak-anak kami perhatikan pengaturan-pengaturan di sini bisa aja untuk menambahkan baris ya kan, untuk menambahkan baris di atas, di bawah, di kiri, di kanan, itu tergantung dari pola yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya tadi adalah kita di sini ada 4 kolom ya, 4 kolom dan 1 baris. Ini mau kita satukan menjadi 1 sel. Maka kita gunakan adalah di bagian kategori merge itu adalah merge cell ya. Nah, ini saya satukan. Maka nanti akan menjadi 1 sel ya. Kemudian sebaliknya juga kalau split cell. Nah, split cell ini artinya kita akan membagi atau memisah sel ya. Kalau dia split table berarti ini adalah membagi tabel ya. Nah, itu prinsipnya yang kalian ketahui. Baik, nah di sini saya akan coba membuat dulu judulnya berdasarkan tadi itu adalah tabel ya, daftar nilai siswa private komputer. Nah, ini contohnya. Nah, saya anggap kalian ketik nanti contoh-contohnya seperti ini. Setelah itu nanti saya letakkan di tengah. Jadi untuk meletakkan posisi teks di tengah itu ada di bagian alignment. Contohnya nanti ini ada bagian align center ya. Demikian juga nanti anak-anak kami bisa melakukan model-model yang kalian inginkan ya, ataukah pewarnaan. Nah, itu nanti ada di bagian tab menu desain, lebih tepatnya di bagian shading. Nah, misalnya saja anak-anak kami tidak tertarik dengan warna seperti itu, bisa aja diganti dengan warna konsep yang diinginkan ya. Nah, itu untuk dasar yang ini. Kemudian bagian yang selanjutnya, kalau kita lihat tadi di bagian latihan praktek kita, nah itu nanti akan kita lihat ya, ada beberapa tampilan di bagian nama siswa. Nah, ini contohnya saya select yang ini. Kemudian ini saya gabung kembali selnya. Tentu dari menu layout, kemudian saya pilih part cell kembali. Nah, di sini saya ketikkan nama siswa. Begitu juga pada bagian yang kedua ya. Nah, di sini pada baris yang kedua, kalau kita lihat di samping kolom nama siswa, nah itu ada 3 kolom yang akan kita gabung. Boleh kita pilih lagi kembali makselnya. Nah, di situ kita buat untuk modelnya yaitu kalimat jenis ujian ya. Jenis ujian. Nah, ini posisinya juga saya letakkan di tengah. Hanya saja di sini modelnya saya gunakan underline ya. Nah, itu nanti boleh dengan menggunakan shortcut Ctrl U ya. Nah, ini tadi ada beberapa komponen yaitu quiz ya. Kemudian ada meet, dan kemudian ada final. Nah, ini saya letakkan posisinya di sini, juga saya letakkan di tengah ya. Nah, itu tadi ada beberapa nama siswa ya, ini kita letakkan juga di tengah. Semua ini saya select, cara men-select ini kita cukup klik ya. Kemudian drag dan letakkan nanti posisi untuk pengaturan align center ya, supaya nanti setiap apa yang kita ketik, nah itu berada di tengah semua ya. Nah, kemudian barangkali yang perlu kita perhatikan di sini, kita ketikkan dulu ya. Untuk beberapa nama tadi, yaitu ada Agus ya. Kemudian ada nama siswa, yaitu Made, Niken. Kemudian itu ada Jono. Kemudian ada Bambang. Nah, ini angka-angkanya kita sesuaikan dengan contoh pada soal praktek kita. Oke. Ini boleh saya ketikkan seperti contoh di latihan kita. Untuk meet itu ada 80, kemudian 90, kemudian 100. Untuk Bambang itu 90 dan finalnya 70 Agus, Made 75, kemudian Niken 80 dan yang terakhir itu ada Bambang 85 ya. Oke. Kemudian di sini ada yang perlu kita gabungi untuk Jono yang sebenarnya di sini statusnya sudah keluar. Kemudian kita gabung ya sel yang tersebut gunakan match cell. Setelah itu kita buat kalimat di situ sudah keluar ya. Nah, ini barangkali juga kita bisa format tabelnya dengan menggunakan penggabungan sel. Bagian bawah juga nanti anak didik kami bisa gabungkan selnya kembali dengan mengklik selnya ya. Nah, itu dia pada prinsipnya yang sering kita olah tabel dengan menggunakan istilah merge cell dalam hal ini ya. Nah, ini bisa nanti anak kami
ketikkan di situ dikerjakan ya, dikerjakan oleh. Nah, ini nanti di sini pastikan ya, anak didik kami nanti gunakan ya nama kalian ya. Nah, ini dia, saya letakkan di kanan. Ini posisinya alignment, nanti kita buatkan saja di kanan posisinya begini ya. Dan saya kasih italic supaya sedikit lebih miring ya, dan saya perkecil tulisannya. Nah, itu barangkali nanti anak didik kami perhatikan dalam hal untuk mengerjakan ini ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal ya. Nah, ini dia. Ini Bapak ketikkan dengan model-model yang sudah ya, seperti contoh ya, seperti contoh latihan praktek kita. Nah, jadi nanti inilah contoh tabelnya. Jadi Bapak harap nanti bisa kalian kerjakan ya di rumah dalam bentuk model tabel yang ada seperti contoh ini ya. Untuk konsep warna dan jenis tulisan Bapak harap ya boleh dipilih saja. Kalau mau seperti warna yang sama juga boleh seperti punya Bapak, silakan. Oke, itu untuk tabel ya. Nanti ini latihan ini bisa kalian kirimkan melalui Google Classroom tentunya seperti yang sudah kita lakukan di latihan sebelumnya ya. Nah, baik. Nah, sekarang saja kita buat bagaimana kita mengetahui tentang tabel ya. Nah, ini tadi sedikit sebelum kita mengetahui tentang tabel, ini tadi ada yang tertinggal. Bagaimana cara kita untuk menambahkan baris ataupun kolom? Nah, itu ada di bagian layout. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Insert above berarti kita menambahkan baris di atas, insert below menambahkan baris di bawah, insert left menambahkan kolom di kiri, insert right menambahkan kolom di kanan ya. Nah, itu dia perlu kalian ketahui ya. Nah, demikian juga grafik. Nah, kita sudah masuk ke grafik. Kalau grafik yang dikatakan di sini dalam pengertiannya bahwa grafik itu sebenarnya memiliki pengertian bahwa tabel ya yang berupa angka yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar secara visual agar informasi yang terkandung ya mudah, ini bukan musah ya, mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, langkah cara pembuatan grafik seperti ini yang di depan kalau kalian lihat langkah-langkahnya ada step by step, tetap dari menu insert ya. Nah, cuman hanya saja di sini yang kita pilih adalah chart. Nah, langsung saja saya praktekkan contoh grafik apa yang kita buatkan. Nah, kalau berdasarkan latihan kita tadi, nah ini nanti contoh saya membuat grafik. Dalam hal ini saya buatkan dari insert tadi langkahnya. Setelah itu saya gunakan chart ya. Saya pilih chart. Nah, saya pilih yang pertama aja. Ini sebenarnya banyak jenis-jenis grafik, ada kolom, line, pie, bar, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini saya okekan saja contohnya. Nah, ini nanti pastikan kursor kalian di bawah tabel ya. Kadang nanti kalau kursornya masih di dalam tabel, nah itu grafiknya nanti akan berada di tabel. Sehingga akan merusak tampilan dari ya tabel kalian tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat grafiknya sudah muncul dan ada bantuan Excel untuk mengisi data-data ya, ada pada kategori dan ada pada series ya. Tentunya hal ini anak-adik kami boleh ketikkan manual atau boleh copy paste, itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh, saya coba kopikan aja dulu untuk lebih mempercepat ya, materi ini. Saya copy untuk namanya mulai dari Agus sampai Bambang. Nah, itu berada pada kategori ya. Ini saya paste ya. Nah, ini dia contohnya. Oke. Kemudian, kalau paste udah tahu ya nanti kami ya. Istilah paste itu kita sudah copy. Ya, kita mau tempel di mana? Yaitu kita tekan Ctrl V ya. Nah, kemudian ini juga ada quiz mid ya, final. Nah, ini juga saya select dan saya copy ya. Kemudian saya paste di series yang ini. Oke. Nah, ini sudah keluar, nggak usah diketik ya. Sebenarnya jadi error nantinya ya. Ini saya hapus saja, sudah keluar pada bagian tabel saya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya sudah jadi, yang artinya sebenarnya sangat simple. Dengan bantuan Excel ini tadi ya, bantuan Excel ini saya sudah bisa X ya, saya sudah bisa tutup karena ini sebenarnya adalah bagian dari aplikasi pendukung untuk membuat grafik pada materi ini. Nah, jadi di sini kita tinggal membuatkan pengaturan grafik itu seperti apa. Contohnya saja ini kita nggak tahu grafik apa ya. Kalau kita tidak tahu jenis-jenis grafiknya ataupun judul grafiknya, nah ini bisa kita lakukan pada pilihan ya. Nanti akan kita lakukan pengeditan grafik ya. Pengeditan grafik itu bisa aja kita masukkan judul grafiknya bagaimana ya. Nah, itu ada nanti di bagian menu ini menu layout ya, tab menu layout. Nah, itu nanti ada pilihan sangat banyak itu di bagian labels kelihatan ya. Nah, itu contohnya chart title. Nah, saya klik chart title. Kemudian saya pilih di bagian atas berarti above chart. Nah, ini contohnya saya ingin membuat
judul grafik ini ya. Nah, ini contohnya saya buat tadi adalah grafik ya nilai siswa private komputer contohnya. Nah, ini dia. Nah, jadi rinciannya jelas ya bahwa grafik ini tujuannya ada dengan ya tabel yang di atas ya. Jadi artinya tabel yang di atas ya menjelaskan juga pada grafik yang di bawah ya. Saya rasa itu konsep pada tabel dan grafik ya. Baik, itu bagian dari grafik. Nanti untuk pengaturan lanjutan bila nanti kami perhatikan di bagian menu layout tadi untuk ya pengaturan tambahan yang lain bisa dilakukan dari sini. Baik, contoh yang lain adalah pada materi ini ada penjelasan bahwa ya tentang penggunaan auto text ya. Nah, auto text. Nah, ini juga ada di bagian tab menu insert ya. Kalau kita klik insert, nah itu nanti ada pilihan di bagian ya klik quick parts ya. Nah, itu nanti kalau kita perhatikan, tapi dengan terlebih dahulu kita ketikkan dulu teks mana yang akan kita ya lakukan untuk auto text supaya nanti kita nggak usah langsung ya ketik manual ya. Tujuan dari auto text ini artinya kita bisa menyimpan ya teks yang begitu banyak. Setelah itu nanti akan kita klik save ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, langsung saja kita perhatikan dengan contoh yang ini. Misalnya pada dokumen Word kita ya, saya akan coba buatkan di sini ya sebuah kalimat, yaitu tadi ada kelas 7 SMP. Nah, ini saya tambahkan lagi kalimat baris yang kedua. Contohnya di sini ada mata pelajaran ini komputer. Nah, inilah tadi teks yang sudah kita ketikkan. Nah, saya mau ini memperbanyak teks yang ini. Ya, tujuannya kita mau simpan ke dalam dokumen Word ini untuk auto text. Nah, seperti apa? Kita select. Itu langkah kedua, kita klik tab menu insert. Setelah itu pilih quick parts ya, quick parts. Setelah itu menuju save selection to quick part gallery. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini saya okekan aja ya. Saya okekan. Nah, Pak, ini gimana? Hasilnya selanjutnya bagaimana? Nah, bila mana ya? Ini saya enter aja. Contohnya saya masuk ke halaman kedua nih ya. Saya mau ketik ulang kalimat yang tadi. Katakanlah kalimat tadi membuang-buang waktu saya untuk ya mengetik ulang kembali, maka cara mudah saya menuju bagian tab menu insert. Setelah itu saya pilih quick parts, kemudian itu langsung akan masuk ke bagian auto text kita di bagian general. Nah, ini saya klik aja. Seberapa banyak pun ini, nah ini akan mempermudah cara kerja kita untuk auto text. Nah, itulah dari konsep materi kita ini dari untuk tabel, grafik, dan juga auto text ya. Bapak harapkan nanti kalian akan kirimkan ya hanya latihan tabel ini saja ya, latihan tabel ini saja. Untuk grafik dan auto text ini nggak usah, ini hanya sekedar ya materi pembelajaran kalian di rumah. Nanti coba yang kalian kirimkan adalah tabel yang kita kerjakan ini ke dalam Google Classroom yang akan menjadi latihan dan penilaian buat kalian. Oke, saya rasa itu untuk materi kita di pertemuan ini. Bapak harap kalian belajar dan mempraktikkannya di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.